Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Langsung aja nih ya seduluranku semua, mohon maaf. Video kali ini aku mau ngejawab dari saudara kita yaitu atas nama Gudang Info. Assalamualaikum akangkah atau kakak, teteh, mbak, atau mas, atau pak, atau bu. Pokoknya tadi ada komen yang bagus, hubungan masih ada kerabatkah sama Bang Herman Entong. Nah temanya itu, jadi di video ini aku jelasin. Terima kasih ya Kang komennya. Jadi bicara kerabat atau apapun gitu ya, ya aku selalu bilang atau berapa kali bilang Bang Herman Entong itu bukan siapa-siapa, maksudnya bukan saudara, bukan apa. Tapi kenapa sekarang begitu dekat menjadi seperti saudara sendiri atau kandung? Ya, aku jawab ya Akang. Kalau Akang ini berawal dari 3 tahun yang lalu, lebih kurang, sebelum Salam Budaya channel ini dibuat, ide dari anak atau putri anak perempuanku yang paling besar. Dia dengar dari omnya atau teman-teman aku gitu ya. Dulunya bisa silat atau apa, sekarang kok di ladang aja, kebun atau ternak. Jadi dia kepingin memastikan memang dulu pernah atau bisa gitu maksudnya. Karena masa itu singkatnya bisa pernah ngalami sakit. Niatan anakku untuk membangkitkan semangatku setelah aku pelajari dan diakuinya. Dia nggak mau lihat ayahnya atau papanya ya. Dia sebut aku papa gitu. Ya nak, jadi motivasi dari anak awalnya. Nanti papa ulang-ulang lagi. Sampai akhirnya dia minta main silat sedikit seperti om ini melihat YouTube gitu. Jadi dari dulunya memang kan belum lama kali aku mengenal silat itu diawali tahun 1987 gitu. Jadi tapi dari lingkup keluarga silat, dari mulai ayahku, kakekku, buyutku, semua mereka pesilat semua. Jadi sampai sekarang pun adik-adikku masih aktif di perguruan. Hanya aku aja karena kondisi fisik atau stamina masa itu berapa tahun yang lalu ya, atau lebih dari 10 tahun yang lalu aku pernah sakit yang ya gitulah kira-kira. Sampai akhirnya dari keinginan anak aku turuti, karena gimana perasaan kalau permintaan anak kita tolak, apalagi anak pertama perempuan pula. Jadi sambil gembira-gembira ya aku belajar lagi, maksudnya mengulang-ulang lagi dari tangan kosong, mengulang lagi. Senang lah pancaran dari dia itu senang. Terus karena di ladang kan bawa parang, kalau di sini bilangnya parang, jadi si Lala nama anakku tuh. Nama anakku tuh panggilannya Lala, nama panjangnya panjang kali, Tahti Andila Tiarata. Jadi aku panggilnya Lala gitu, karena dari kata Andila. Jadi aku tengok dia senang, ya udah, baru papa itu parang. Papa main kayak om ini gitu, main silatnya gitu ya seduluranku. Jadi aku tengok, aku tonton gitu maksudnya. Tapi ini lebih dari 3 tahun yang lalu lebih kurang ya, sebelum ada Salam Budaya. Situ aku lihat. Nah situlah aku tengok Abang Herman Entong, Siloka kan gitu. Itu dulu pernah aku tengok ada Panahan, ada yang lain, motor gede pun ada itu moge. Tapi makin di sini kan makin berjalan terus, makin ke golok. Saudaraku pasti tahu lah kalau permintaan anak bagaimana gitu. Jadi yang sesuatu yang dipelajari lama, terus udah lama juga nggak diulang lagi, kan pasti kaku. Akhirnya aku punya niatan, ini kalau suatu saat ketemu Bang Herman, aku mau ucapin terima kasih karena Bang Herman lewat anakku, antara anakku, aku belajar lagi olahraga kecil lagi, nggak cuman jadi petani aja. Dulu niatnya mau belajar jadi petani terus gitu ya seduluran, sampai sekarang masih sih. Jadi dari situ ya Bang ya, jadi aku tonton, aku lihat, kemudian aku cari nomor HP-nya, dapet kan ada di deskripsi itu. Salam kenal. Akhirnya terus lanjut, sering ngobrol. Nanti pun di video ini, karena ini harus berkata apa adanya, tapi aku singkat ya sampai ke putaran maafnya. Tapi gini, aku selalu hormat buat semua, bukan berarti dulunya nggak pernah pegang golok atau parang. Ya memang namanya silat rata-rata semua bisa golok rata-rata, apalagi kita dari silat Indonesia gitu. Jadi yang buat aku tertarik itu kan dari anakku pertama yang membangkitkan semangatku, yang kedua tentang kurikulum dasar sampai nanti bisalah sebelum ku tanya Bang Herman.
Ya kalau di kelas istilah belajar, maka aku selalu bilang kalau komen itu guru golok terbaik. Terbaik itu maksudnya ya ini kan aku yang walaupun nggak ada kapasitas untuk menilai. Macam contoh gerakan Bang Herman putaran ini, nah kan nggak mungkin aku bisa menyamai Bang Herman. Semua juga tahu yang seneng golok di Indonesia khususnya, atau Jabodetabek khususnya lagi, pasti kan kenalan Bang Herman. Jadi aku tetap bilang, aku bisa yang gini nggak apa-apa lah ya Bang ya, atau beberapa kali gini nggak apa-apa Bang. Jadi gitu banyak sebenarnya tentang hal itu. Tapi jangan disalah ngertikan seperti di konten Bang Herman juga sering bilang, katanya Bang A itu maksudnya kita guru. Enggak, aku justru bahasa lebih enak itu ngefans atau sosok idola di golok itu aku dulu Bang Herman pertama tuh ya, sampai nanti simpanan seperti ini kalau pelan mainnya ini. Nah gini, ini nanti gue ceritakan semua, tapi walaupun nggak sampai ke video ini, ternyata sepanjang ngobrol nyambung gitu, dan Bang Herman sangat mensupport. Ayo Bang, terus aku tengok abang sambil sembari di ladang, nanti videonya cuplikan aku ambil, aku tampilin, aku dukung dah. Yang penting golok terus, maksudnya seni tradisi ini. Kalau suku, aku bukan Betawi seduluranku ya. Ayahku Banten, ibuku Jawa. Jadi aku lahir di Sumatera Utara. Gitu kira-kira. Jadi itu tapi tergantung seduluranku semua mau menilai Bang Herman itu guruku kah atau bukankah, itu seduluranku. Tapi yang pasti aku bukan gurunya. Udah ya, jelas ya seduluranku ya, biar semuanya bisa duduk. Karena aku tengok live-nya Bang Herman atau shortnya juga nyebut itu, aku jadi malu hati dan gak enak. Sebenarnya Bang Herman lah sosok guru golok yang sebenarnya. Itu macam yang ya mungkin nggak semua, tapi kan banyak yang tahu yang begini dari sini. Nah gitu. Karena salam budaya ini selain bertujuan aku berusaha semampuku untuk melestarikan tradisi dan budaya tradisional Indonesia atau seni tradisi atau tradisi Indonesia ya, maka seduluran bisa lihat di belakang itu ada sebagian yang baru aku mampu segitu. Ada keris, ada golok, ada mendau dari Empu Gelol. Aku berusaha ada alameng gitu, sinangke, bentar ya, alameng dari Deng Sakir, ada celurit dan yang lainnya. Aku cuman berkaitan dengan nanti perguruan yang aku pelajari, maksudnya aku di perguruan mana, berkaitan dengan tradisional Indonesia gitu ya seduluranku ya. Jadi sepanjang berjalan waktu itu ya semakin dekat dan semakin akrab sampailah ketemu. Dan alhamdulillah berjalan 2 tahun salam budaya dapat penghargaan ya, atau orang bilang sih rekor muri. Aku nggak enak kalau nggak ngundang Bang Herman, karena andil Bang Herman dan Bang Jiung kan ada di situ. Bang Jiungnya bagaimana Bang kelanjutannya setelah berjalan lebih kurang ya 6 bulan lebih gitu, tapi belum setahun, anakku kasih lagi, Papa ini orang Bekasi gitu, golok terbang. Nah itu aku tonton juga, wah ini menarik, asik, menjaga tradisi leluhur. Dan alhamdulillah jadi seperti saudara juga, jadi udah bukan orang lain lagi. Dan tadi barusan ini pun aku teleponan sama Bang Herman, panjang lebar kita ngobrol ya seputar golok dan kabar. Ya alhamdulillah Bang Herman pun gak nyangka dan ketawa, ternyata ini masih ada. Artinya ini golok ini dari Bang Herman Tong 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu lebih kalau nggak salah. Orang sarungnya aja serangkai sama gagangnya udah ganti 3-4 kali, ini lupa aku. Nih ya seduluranku ini sekarang ulin, dari ulin, cuman agak tua dan keras. Ya seduluran tahu lah kalau kayu ulin keras yang gimana. Dan ini sekarang kondisinya Bang Herman, salam hormatku Bang Herman, minta maaf aku menjawab pertanyaan seduluran kita, jadi harus kubuka ini cerita semua. Jadi ini golok Kang, ini dari Bang Herman nih, dan ini bukan golok latih sekedar ya, maksudnya sekedar golok latih. Dan ini pun kemarin baru ku bersihkan, kurawat, maksudnya ini berpamor bagus alhamdulillah. Seperti ini pamornya seduluranku, itu ada minyaknya. Minyak yang ku pakai ya apa kata Bang Herman, dia bilang pakai
minyak zaitun ya, aku pakai minyak zaitun ini seperti ini. Dan berapa kali aku coba untuk golok kerja, aku pakai kerja maksudnya. Cuman kalau ketajamannya ya standar kerja ya seduluran tahu lah, ya nggak perlu tajam kali. Walaupun ya udah cukup lumayan golok kerjaku, tapi kalau aku pakai terusin rasanya sayang untuk kerja, maksudnya sayang. Dan ini bukan ukuran golok latiku karena panjang, wah hampir 30. Bisa jadi 30-an ini senti. Tapi ini kujadikan simbol persaudaraanku dan Bang Herman. Jadi ini harus kurawat ini golok. Apalagi golok sebagus ini gitu ya, menurut aku ya, seduluranku ya. Nah ini ya. Jadi masih ada nih Bang Herman. Tadi ketawa-ketawa Bang Herman. Yuk masih ada ya, masih. Emang aku apain. Nah ini yang kedua. Ini juga golok dari Bang Herman, gocil ini atau golok kecil atau apa kayak namanya, seperti pisau ini, bentuk yang sama tapi ukuran yang berbeda. Pamor juga gitu. Jadi nah ini juga ya tajam sekedarnya. Pernah juga aku pakai untuk ke kebun, ke ladang maksudnya, untuk kecil-kecil. Dan pernah aku pakai untuk kupas buah ya, alhamdulillah, karena pamor seperti ini tidak, menurut aku ya, tidak beracun. Berapa kali aku pakai untuk potong buah, jadi nggak dampak, maksudnya nggak beracun karena bukan sulangkar yang berkarat, bukan. Tapi sebaiknya ya pakai golok yang polos kalau untuk hal-hal untuk kita konsumsi seperti ini, lebih kurang. Nah ya, jadi abang yang bertanya atau akang sudah aku jawab. Bang Herman tuh bukan hanya sekedar kawan atau sejalan dalam satu hobi pelestarian golok dan sebagainya, bukan. Tapi aku pun pernah silaturahmi ke rumahnya. Satu lagi golok latinya aku simpan di ladang. Aku belum ke ladang sekarang ini, seduluranku. Nah, nanti cuplikannya aku tampilin. Saat main itu aku pakai golok Bang Herman. Golok yang dibuat Bang Herman aku pakai. Dan sekarang sudah jam segini, nanti kalau Bang Herman nonton ini pasti langsung buat video. Iya, memang aku belajar untuk tetap disiplin ke diriku sendiri. Niat hari ini buat video seperti ini, ternyata jadi teleponan, ngobrol asik panjang lebar sampai jam segini. Tadi ya sebentar lah, subuh sebentar. Walaupun adzannya udah lewat tadi, karena adzan berhenti, ya udah sholat dulu baru buat video ini langsung ini. Nah jadi itu ya seduluranku ya. Jadi macam yang putaran. Maka aku selalu bilang kalau permainan, kalau seduluranku mau mainnya lebih cepat gitu, lebih bagus dan lebih cepat, itu hubungi aja kalau yang di Jabodetabek ke Bang Herman Tong, ke Bang Jiung, ke Babe Hanif atau yang lainnya, Bang Arifin atau yang lainnya lah. Nah ini golok yang aku pakai ini buatan Kang Latif, ini juga pamor. Nah kalian orang Aspan yang katanya mau pesen yang pamor, Bang Dery, mulailah menabung. Jadi punya satu golok aja yang benar-benar, ini berapa hari ini, berseminggu, jadi warna kayunya beda. Ini masih terang, ini udah lecek, udah aku pakai. Pesan yang pamor nanti dipesankan, tapi nabung lah kalian. Kalau ada yang nanya ketajamannya, ya nggak tajam kali, cuman standar untuk golok latih, tapi bisa dipakai untuk kerja maksudnya kerja ringan lah, ranting-ranting, nggak setajam golok sembeli. Tapi ya untuk ke kayu atau bambu nanti cuplikannya ada. Ini cukup, nah cukup lumayan buat aku untuk kerja aja udah cukup, nggak harus setajam silet lah. Nah jadi lumayan, tapi nggak membahayakan ya kalau di, tapi ya namanya tumpul pun kalau sasaran yang vital ya pasti bahaya, atau yang fatal gitu pasti bahaya, seperti ke mata dan sebagainya. Tumpul apapun tetaplah berhati-hati. Ini ya setajam ini untuk kerja, tajam-tajam kerja, bukan tajam sembeli ya. Ini ya tajam inilah. Jadi dipakai pun masih kategori aman gitu ya, menurutku ya. Nah berkaitan tentang Bang Herman Tong, jadi ya aku harus bahas. Akhirnya sampai Bang Herman ketawa. Aku kurang nangkep gitu, maksudnya cara ingatanku kurang. Ya jadi
saat Bang Herman putaran, tapi ya aku berusaha untuk kesalahan itu jangan jadi salah gitu. Nah ini seperti putaran ini ya, ini kan nanti bisa saling isi. Intinya kalau kita satu tujuan untuk melestarikan tradisi kan nggak perlu kita ini dari ini kan nggak perlu. Kalau nanti klaim-klaiman kita semua kan kacau kita, nanti yang nyiptain kita yang marah kan, karena tanpa tangan kita nggak bisa muter golok. Lebih kurangnya seperti itu. Jadi bersyukur aja kita masih ada adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang mau ikut melestarikan tradisi budaya ini. Seperti yang simpanan ini aku juga nggak berani ini mengklaim ini dari kita, dari aku, dari nggak berani aku udah bilang sama Bang Herman. Ya pada dasarnya prinsipnya ya tujuannya. Nah kalau yang ini ya harus aku kasih tahu sama adik-adik di sini. Kalau bolanya jatuh atau di ujung masih yang gini. Kalau biasanya putar yang ini, masih putar apa? Putar ya. Nah putar pakai jari manis ke depan. Kalau ini nggak sempat, ini putar ini aja. Jadi saya putar tak. Nah biasanya latihannya gini. Nih. Nah ini langsung bisa disimpan sini. Nah seperti seliwas, selamba itu aku pun kurang paham. Aku hanya senang kayak tadi aku ceritakan dari awal. Kemudian di hari ini pun aku buat video ini sembari untuk evaluasi latihanku. Cuman di videoin, syukur-syukur bisa diterima oleh seduluranku yang lain. Gitu ya seduluranku ya. Nah ini macam simpanan ini juga, sini kan semua juga udah sering lihat gitu. Pokoknya intinya aku sangat pemula di dunia pergolokan ini. Tapi sepemula itu pun aku tidak mau menyerah atau berhenti. Kalau diputar nggak bahaya sebenarnya kalau kena bila tajam. Kalau 1-2 jari ini kan kutumpulin ini kutumpulin seduluranku. Kalau yang ini agak tajam. Jadi saat simpanan ini kan dia nggak mengenai tajamnya. Karena aku bukan kebal. Tek atau simpan sini. Nah ini kok aman nggak apa-apa, bukan aman nggak apa-apa sebenarnya kan. Ulang ya seduluranku ya. Ini. Nah yang datang ini kan yang tumpulnya ini punggung yang datang karena putarannya kan gini. Nih. Nah bukan yang tajam yang datang. Jadi dipakai yang tajam pun ya insya Allah aman. Nah, tapi kalau yang tajamnya datang, walaupun nggak setajam silet, aku bilang ya setajam ini ya bisa ngelukai. Kalau tajamnya itu yang mendatangi, walaupun hanya setajam ini, ya mudah-mudahan kalau yang nggak punya kebal ya pasti mampu melukai. Gitu ya seduluranku ya. Nih, nah, walaupun dia nggak setajam silet. Nah gini, jadi aku tetap kasih kabar gitu maksudnya. Nih, walaupun terkesan tajamnya rawan, enggak, ini kan putarannya kalau seduluran tengok yang bertanya putaran kemudian disimpan di sini. Nah ini pelan ya, pelan lagi ya. Perhatikan lagi punggungnya yang mendatangi, walaupun datang seperti ini. Nah, di sini ini nanti kan dibalikin gini. Nah, ini. Nah. Pelan lagi. Nih. Di sini nanti dibalik gini. Nah. Ditambah sedikit kecepatan. Nah. Kan nggak bahaya kan? Nah. Setidak bahayanya logam atau baja ya tetap hati-hati dalam lintasannya. Ditambah lagi. Nah kan bukan tajamnya yang mendatangi. Tak gini, boleh gini juga boleh. Maka selalu di video-video salam budaya aku sampaikan, dan aku bersyukur adik-adik yang di salam budaya udah semakin bagus mainnya, bahkan lebih bagus dari aku. Itu ku sampaikan juga terus, jangan pernah lupa kebaikan siapapun. Itu kira-kira tek simpanan sini. Boleh silakan, ada yang tempel, ada yang ke badan nempel gini, ada yang nempel ke tangan gini, silakan. Yang penting dalam berlatih faktor keamanan, tak simpan.
tek simpan, tes ini, baru simpan yang ini, putar lagi, tes ini. Dan tadi juga di telepon aku tanya, kalau biasa habis simpanan sini kan, ulangi, aku ngambilnya seperti ini, gini ya lur. Nah, sedikit ku lempar nih, nah, ku tangkap. Kalau aku perhatikan Bang Herman kan nggak melempar, dia seperti diantar. Jadi aku tanya, Bang itu abang lempar nggak? Kalau aku, maaf ya, dari posisi seperti ini, nih, ini kan sedikit ku lempar gini. Nah, sekali lagi pelan, tek. Nah, untuk perpindahan ke tangan kiri, nih. Nah, ternyata kan tadi aku kalau penasaran mau aku tanya, karena buat kita kan mudah melihat di YouTube tutor-tutor. Tapi kalau aku secara pribadi, aku akan ku cari nomor HP itu dan ku tanya langsung pada pemainnya atau gurunya. Itu gimana sih Bang? Jadi lebih abdul yang kurasakan gitu ya seduluranku ya. Ya ternyata Bang Herman dengan pola sedikit yang sama tapi berbeda tapi sama. Oh ternyata dihantar sama Bang Herman gitu. Jadi ya akhirnya ya kan beda ini. Nah sama pola Bang Herman yang tadi, lah ini seperti ini yang masih sering kulatih gitu. Ini bukan pura-pura abang pura-pura nggak bisa, abang pura-pura, bukan, memang sebisa apapun tetaplah bersowan. Kalau Bang Herman ditambung gini nih, ditabrak gini, nah ini kata Bang Herman, nah ditabrak, didatangkan gini, tangan kiri mendatangi, ini cuma dipindah gini. Nah kalau ini dikejar kan langsung ambil sini bisa gitu ya seduluranku. Nanti kulatih lagi tuh Bang Herman. Jadi udah ya, jangan ditanya. Ya andai Bang Herman mau dibilang dia guruku, ya aku ya harus mengucapkan gitu. Dan Bang Herman juga nggak aku kasih bilang aku guruku gitu, nggak pasti. Jadi aku lebih adem rasanya saudaranya Bang Herman aja. Dan bagi seduluranku yang mau belajar, aku nggak punya hak atas apapun, tapi sanggar kecil kita ini 2 tahun lebih ini alhamdulillah sudah ya bilang masih bertahan dan sudah dapat kecilnya penghargaan dari Muri, dari gerak langkahnya atau jurus kalau mereka bilang ya gitu. Alhamdulillah, jadi ambil aja kalau yang bisa ambil aja. Tapi kalau saran aku yang di Jabodetabek, datang ke para guru aja, jadi lebih dapat rasanya. Ya begitu, macam almarhum kakek dulu yang ngajarkan ke aku seperti ini. Nah mencabutnya, jadi jengkolannya ke atas bukan ke bawah, jadi seperti ini. Ada yang bilang seperti katana. Kalau itu aku senyum, kok seperti katana? Jadi katana sepertinya gitu loh. Jadi coba perbandingan, mohon maaf buat abang-abang yang ngomong pernah komentar seperti katana. Aku nggak situ karena katana mana dari mana aku kan juga nggak tahu. Pertanyaannya seperti itu ya, apakah katana punya jengkolan? Yuda jawab sendiri, kenapa disepertikan. Indonesia kaya dengan tradisi dan budayanya. Jadi mohon maaf ya Bang kalau dibilang yang ini seperti katana, ya aku sangat tidak terima, maksudnya menolak karena dari mana. Tapi kalau seperti Mendau lebih enak ku terima karena Mendau itu saudara kita yang dari suku Dayak, rumpun apapun. Salam hormatku buat keluarga besar atau saudara kita, saudaraku yang ada di Kalimantan khususnya rumpun Dayak. Ya karena seperti ini gitu ya. Tapi kalau seperti katana aku nggak terima gitu, nggak terima cuma sih enak aja. Negeri pensasa kok disamain, jangan ya Bang ya. Yang begini ya benar begini ya benar, aku tidak pernah berani mengatakan yang mana salah yang mana benar. Nah kan aku dari kecil diajar kakek kurang terbiasa yang ini, sampai memasukkannya gini pun ngerabanya
lama aku seduluranku, bukan berpura-pura, tapi kalau diajarin kakek dari dulu jengkolnya ke atas gini. Tahun berapa? Sekitar tahun 83 kalau nggak salah, aku masih anak-anak. Kalau umur jangan tanya lah Lur, belum tua kali lah. Gini, jadi kalau bukanya aku diajarkan seperti ini. Maka cara memasukkannya gini pun aku lebih cepat dapat ngeraba masuk ke sarungnya lagi. Mau yang seperti ini pun masih lebih dapat karena dari kecil kulatih seperti ini. Mungkin sebatas ini sudah sedikit memahami. Sama sekali aku nggak ada apa-apanya dibandingkan Bang Herman Tong, apalagi sama para guru-guru golok pendahulu kita yang dulu atau yang sampai sekarang masih ada. Salam hormat pula buat semua para guru golok khususnya. Jika ada kesalahan aku mohon dimaklumi, karena Salam Budaya hanya ingin ikut melestarikan, sekalipun ya terus berusaha untuk terus berbuat. Itu kira-kira ya seduluranku ya. Jadi mohon maaf jika ada kesamaan dan persamaan, tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan demi Indonesia kan, demi tradisi kan. Ya mulailah kita sama-sama yuk berpikir yuk. Itu kira-kira. Jangan nanti gimana ya, karena banyak kan yang dari Malaysia aja banyak yang nanya, ngobrol. Maka logonya pun Salam Budaya aku buat warnanya cuma 2, merah dan putih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih buat semua yang mendukung. Mungkin tutornya nggak ada di sini, kita buat tutor yang lain ya, atau sedikit gitu kira-kira dari yang kemarin kan ini. Nah, terus putar ini, baru balik, tebas lagi, simpan. Nah ini aja kalau mau dilatih, simpelnya, singkatnya gitu. Oh iya, yang lain tadi udah ya aku sampaikan ya, karena lupa ingat aku. Bagi aspan yang lain yang mau golok pamor seperti ini untuk latih, ini pesan nama Kang Ustadz Latif. Nanti aku pesankan kalau rezeki kamu ada, ya sebaiknya, walaupun bagus enggaknya permainan bukan dihitung dari mahal murahnya goloknya gitu, tapi berlatih kita. Semahal apapun goloknya, sebagus apapun goloknya, kalau kita cuman banyak dipegang-pegang, banyak ditengok-tengok, nggak pernah diulang-ulang, ya mustahil untuk lebih bagus. Itu ya. Di kalau latihan gue gini aja, kalau dulu nyantai gini aja gue. Nah ini udah nyaman, ya udah. Ya udah. Putar lagi. Ini putar lagi. Cek, simpan. Sini, tes sini. Bang itu nggak kena, enggak, karena di sini punggung yang aku ambil gini. Nah ini, nah kan nggak kena. Sama seperti ini, nah aku tarik lagi, putar, nih, nah udah pelan nih ya Lur ya, nih ya, aku tarik. Jadi ngelatih pergerakan golok aja sih. Ini, nah, tak ambil lagi sini. Yang penting dia belajar kontrol. Aku dari main rapet ini, ya memang kalau kena hati-hati, memang kan ini agak tajam. Jadi aku ya berhati-hati. Kalau resikonya udah tahu kalau tajam melukai kan gitu ya. Utamakan keselamatan dalam berlatih. Tetap semangat. Jangan ditengok masukkan golok. Sebaiknya ya kita ulang. Jika ada kesalahan seperti tadi tertengok aku itu sebuah kesalahan dan kegagalan, kita ulang sampai dapat. Kira-kira begitu. Semoga terjawab ya abangku ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin.
Thank you.